Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025, kita kembali berjumpa dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1-5. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan melewati ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan mereka dan memakannya. Beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada yang menyertainya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam saja." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuan atas hari Sabat." Demikian firman Tuhan, dan tema renungan harian pada saat ini adalah kasih yang mengutamakan kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan dalam kisah perjalanan Yesus dalam Injil-Injil, terutama dalam Injil Lukas, kita akan menemukan kejadian-kejadian di mana Yesus berdebat dan berkonflik dengan para pemimpin agama Yahudi, para imam. Apakah para imam itu Saduki, Farisi, Eseni, dan sebagainya? Perdebatan itu terjadi karena Yesus selain mengajar, menyembuhkan, membuat mujizat-mujizat, ia juga hendak membuka pemikiran atau mengubah mindset para pemimpin agama tentang penerapan ajaran dan aturan-aturan keagamaan dalam kehidupan nyata. Contohnya tentang Sabat. Dalam aturan peribadatan umat Yahudi, Sabat adalah hari di mana tidak seorang pun boleh melakukan aktivitas fisik, berjalan, memasak, mencangkul, menanam, bahkan hal-hal yang paling kecil seperti memetik bulir gandum dan menggosoknya dengan tangan lalu memakannya. Bukan dilarang memetik, tapi aktivitas memetik, menggosok, dan memakannya itu sama dengan melakukan pekerjaan. Walaupun mungkin yang dipetik itu sebulir dua bulir gandum. Sebagai penjaga ajaran agama dan dogma, para imam dan orang-orang Farisi merasa tindakan yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya sama dengan melanggar ketentuan Taurat tentang hari Sabat. Pertanyaan simpel saja dari Yesus. Dalam kondisi tertentu, apakah kita mau mati-matian mempertahankan aturan-aturan ajaran agama sementara ada orang yang hampir mati kelaparan? Dalam versi Markus, Yesus berkata, Sabat dibuat oleh manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Jadi anak manusia tetaplah Allah atas Sabat, Tuan atas Sabat. Karena Allah itu kasih. Kasihnya melampaui. Sabat
dan aturan-aturan ritual-ritual keagamaan yang dibuat oleh manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasus-kasus tertentu, kita mungkin juga sering menghadapi situasi yang membuat kita harus berani memilih dan mengutamakan yang paling memerlukan, apalagi itu berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Kalau kita berhadapan dengan hal seperti itu, maka melalui kisah Yesus ini, kita diajak untuk berani memilih dan mengutamakan yang paling memerlukan, dengan keyakinan bahwa apa yang kita perbuat itu berlandaskan kasih Allah. Sekalipun mungkin untuk itu kita harus melanggar aturan gereja. Yang kita perbuat semata-mata karena kasih, dan kita bertanggung jawab atas penerapan kasih itu dalam kehidupan nyata. Seringkali hal seperti ini membuat kita ragu-ragu. Tetapi percayalah, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dan lembaga-lembaga keagamaan itu adalah aturan yang dibuat untuk menata supaya semua berjalan dengan lancar, bukan untuk menghalangi seseorang melakukan kasih kepada sesamanya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan di hari Sabat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hidup kami yang hari demi hari seringkali diperhadapkan dengan persoalan-persoalan sulit dan membuat kami harus mengambil keputusan. Sebagai orang yang percaya kepadamu, kami juga akan percaya bahwa apapun keputusan kami akan lakukan semata-mata berlandaskan kasih dan juga ajaran kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.